Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Lesinia Yusita dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 4B, NIM 1900005084, tanggal pelaksanaan yang dimulai sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2021, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ika Mariani selaku dosen mata kuliah materi pembelajaran IPA DSD mengenai mobil bertenaga angin. Tujuan dari tugas ini yaitu yang pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang kedua, menentukan besaran gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang terdiri dari solder yang berfungsi untuk membuat lubang berjumlah 1. Yang kedua ada software tracker yang berfungsi untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Yang ketiga, botol bekas atau kotak susu bekas dan bahan lainnya atau bisa diganti dengan bahan lainnya yang berfungsi untuk membuat bodi mobil. Yang keempat, ada sedotan plastik yang berfungsi untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Yang kelima, ada tusuk sate atau sumpit atau bisa diganti dengan lidi juga yang berfungsi untuk membuat poros roda. Yang keenam, ada tutup botol atau roda mainan bekas atau sendal karet bekas untuk membuat rodanya. Dan yang terakhir ada balon karet untuk membuat mesin atau pendorongnya. Kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama, untuk membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang kedua, merekam fenomena gerak. Yang ketiga, menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Hasil pengamatan dari kegiatan pertama yaitu siapkan botol mineral, balon, lidi, lem tembak, sedotan, dan tutup botol. Yang kedua, bolongi tutup botol hingga bisa dimasukkan lidi. Di sini saya membolonginya dengan lem tembak. Setelah semua sudah ditusuk oleh tusuk lidi, 4 tutup botol tersebut, maka masukkan sedotan yang sudah dipotong ke dalam lidi hingga menghasilkan roda seperti yang ada di gambar ini. Lalu tempelkan roda-roda itu ke bagian botol hingga menghasilkan mobil-mobilan seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, masukkan sedotan ke dalam balon dan lem bagian yang terbuka ini hingga balon bisa ditiup melalui sedotan. Dan yang terakhir, balon yang sudah diberi sedotan tadi selanjutnya ditempelkan di atas mobil yang sudah diberi roda-roda ini tadi, hingga mobil tersebut bisa berjalan. Untuk hasil pengamatan kegiatan kedua, yang pertama itu kita siapkan 1 meter penggaris, yang kedua letakkan mobil-mobilan tersebut di depan penggaris, yang ketiga tiup balon dan tahan udaranya agar mobil-mobilan
tersebut bisa berjalan ketika balon tersebut dilepas. Dan hasil pengamatan kegiatan ketiga yang didapat dari menganalisis video mobilan tersebut melalui tracker. Ini datanya. Dan di sini ada diskusi. Ada 10 soal, dan yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan pertama, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Mobil yang bergerak dikarenakan adanya tenaga yang didapat dari balon yang mengembang. Balon yang mengembang di dalamnya terdapat udara. Saat balon yang sudah ditiup dan sedotan tersebut dibuka lubangnya, maka keluarlah udara. Udara tersebut keluar dan membuat mobil tersebut dapat bergerak maju dan dengan kekuatannya atau tenaga angin yang ada di dalamnya itu, yaitu udara yang tadi kita tiup. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Semakin besar balon yang ditiup, maka udara yang berada di dalam mobil akan semakin banyak, sehingga kecepatan yang dihasilkan pada mobil-mobilan tersebut akan semakin cepat. Dan jika balon yang ditiup kecil, maka udara yang ada di dalam balon juga sedikit, sehingga kecepatan mobilan tersebut akan lambat atau pelan. Yang ketiga ada berdasarkan hasil pengamatan kegiatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Ini grafiknya. Yang keempat, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Hubungannya yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka suatu benda semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. Nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Ini grafiknya. Yang keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Hubungannya yaitu gaya adalah tarikan dan dorongan, sedangkan usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk berpindahnya benda ke suatu tempat. Jadi intinya, usaha nggak akan ada tanpa adanya gaya. Nomor 7, grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ini grafiknya. Nomor 8, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Hubungan antara usaha dan energi kinetik itu saling berkaitan, sehingga usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetik benda. Ini ada nomor 9, soal yaitu Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan gerakannya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Yang diketahui ini masanya yaitu 5 kg. Waktunya 2 sekon, V0-nya 0 meter per sekon, dan V totalnya sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah gaya, yaitu V. Karena V itu rumusnya M dikali A, yaitu massa dikali percepatan, maka kita cari percepatannya terlebih dahulu dengan cara V total dikurang V0 dibagi sama waktu. 10 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan 5.
lalu dimasukkan ke rumusnya. Masanya sama dengan 5 dikali percepatannya 5, yaitu hasilnya 25 Newton. Jadi, gaya yang dilakukan oleh Mika adalah 25 Newton. Yang terakhir, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah melaju selama 2 detik? Ini. Massanya yang diketahui itu massa, daya, waktu, dan V0-nya. Yang ditanya kecepatan setelah 2 detik. Ini caranya. Ini yang didapat. Berarti VT-nya sama dengan AS. Dan dapat disimpulkan bahwa angin menjadi energi yang menggerakkan mobil-mobilan. Serta gaya yang didorong angin menyebabkan mobil yang dibuat tadi dapat bergerak maju. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan di dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.